Di aplikasi pinjaman online ini saya berhasil mencairkan pinjaman uang sebesar 5 juta rupiah yang langsung cair ke rekening pribadi saya dan juga ke e-wallet seperti Dana, OVO, GoPay, dan lain-lain. Untuk teman-teman yang ingin mencairkan pinjaman uang seperti saya, teman-teman bisa tonton video ini sampai selesai agar pinjaman kalian mudah cair. Halo semuanya, balik lagi di channel Yudis Official. Jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya melakukan pinjaman uang online langsung cair di pinjaman yang ilegal. Pinjaman ini memiliki limit pinjaman sampai dengan 10 juta rupiah. Pinjaman ini pastinya belum terdaftar di OJK. Banyak sekali di kolom komentar dari teman-teman yang bertanya apakah pinjaman uang online yang ilegal itu memiliki DC lapangan. Di sini saya akan menjelaskan. Pinjaman uang online yang ilegal itu tidak memiliki DC lapangan karena mereka tidak punya izin. Jadi sebelum kita masuk ke aplikasi pinjaman uang online ini, kita akan masuk terlebih dahulu ke website resmi dari Kominfo untuk mengetahui bagaimana caranya melakukan pinjaman uang online di aplikasi pinjaman yang ilegal tanpa perlu harus mengembalikannya. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman uang online di aplikasi pinjaman yang ilegal, jika kalian ingin galbay ataupun tidak membayar, itu adalah hak dan tanggung jawab kalian masing-masing. Jika saya pribadi, jika saya berutang, saya akan membayarnya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke Google Play Store dan akan lanjut ke website resmi dari OJK untuk memastikan apakah aplikasi pinjaman ini sudah terdaftar atau belum di OJK. Karena legalitas pinjaman uang online yang ada di Indonesia itu harus terdaftar dan harus berizin di OJK. Untuk teman-teman yang sangat membutuhkan dana darurat ataupun dana untuk modal usaha, kalian bisa melakukan pinjaman di aplikasi ini. Caranya sangat mudah, gampang, dan juga praktis. Dan sekarang kita akan langsung saja masuk terlebih dahulu ke website resmi dari Kominfo. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kominfo. Jangan takut diteror debt collector finance ilegal. Kita scroll saja ke bawah dengan singkat. Samuel Abrizani Pangarepan, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika buka kurung Kominfo mengatakan tidak perlu takut pada debt collector vintage. Masyarakat juga tidak perlu takut bilang vintage ilegal membawa kasus ini ke ranah hukum. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya. Himbauan ini langsung dari Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu Kominfo. Kita lanjut. Kalau mereka ilegal, kan bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya. Kan mereka ilegal. Kalau mereka vintage ilegal, mau melaporkan ini ya bagus. Saya jadi bisa tutup nanti karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia. Kita lanjut. Samuel menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke vintage ilegal. Namun setelah pinjam tak perlu membayar. Ya, tak perlu bayar. Mereka ilegal. Kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalian tidak perlu takut jika melakukan pinjaman di aplikasi yang ilegal. Karena di sini himbauannya kalian tidak perlu takut jika tidak harus membayar di aplikasi pinjaman online yang ilegal. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tribun Bisnis, tribunnews.com Jakarta. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo Samuel Abrizani Pangarepan menyatakan masyarakat yang meminjam uang melalui vintage ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Alasannya perusahaan vintage tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Kita lanjut ke bawah. Jadi peminjamannya itu pinjam saja sebanyak-banyaknya. Sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok. Nggak usah dibalikin. Kan ilegal, kata Samuel. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman himbauan dari Kominfo agar kalian tidak perlu takut melakukan pinjaman uang sebanyak-banyaknya ke vintage ilegal.
kalian tidak perlu mengembalikannya ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita langsung saja masuk ke aplikasi pinjaman online ilegal yang belum terdaftar atau diawasi oleh otoritas jasa keuangan yaitu OJK. Nah teman-teman, sekarang kita sudah masuk ya di Google Play Store. Langsung saja kalian ketikkan di pencarian yaitu Tunai Kilat. Aplikasi pinjaman ini tergolong masih sangat baru ya teman-teman. Sudah di-download lebih dari 10.000 pengguna dan sudah mendapatkan 4,5 bintang dari 677 ulasan. Jadi sebelum kita melihat iklan yang mereka tawarkan dan tentang dari aplikasi pinjaman ini, kita akan masuk terlebih dahulu ke website resmi dari OJK untuk memastikan apakah aplikasi pinjaman ini sudah berizin di OJK atau belum. Karena legalitas pinjaman online yang ada di Indonesia itu harus berizin di OJK. Penyelenggara Vintage Lending berizin per 22 April 2022. Ini adalah data terbaru yang dibagikan langsung dari OJK. Untuk teman-teman, jika kalian ingin mencarinya, kalian bisa langsung saja pergi ke Google dan ketikkan daftar OJK terbaru 2022. Perusahaan Vintage Lending berizin per 22 April 2022. Di bawahnya ada beberapa nama aplikasi pinjaman online yang sudah berizin di OJK ya teman-teman. Dan sekarang kita langsung saja ke bawah ya, melihat dengan singkat saja apakah aplikasi pinjaman uang online Tunai Kilat ini sudah benar berizin di OJK atau belum. Karena banyak sekali aplikasi pinjaman online yang ilegal itu mencantumkan logo dan nama dari OJK ya teman-teman. Jadi sebelum kalian melakukan pinjaman online, kalian bisa melihat atau mengecek terlebih dahulu di website resmi dari OJK ya teman-teman, untuk memastikan apakah aplikasi pinjaman online yang ingin kalian ajukan itu benar sudah berizin atau belum. Kita lanjut lagi scroll ke bawah. Untuk teman-teman, jika kalian melihat, kalian bisa langsung saja komentar di bawah video ini. Dan benar saja, aplikasi pinjaman uang online Tunai Kilat ini belum berizin di OJK ya teman-teman. Dan sekarang kita akan kembali ke Google Play Store. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Dan sekarang kita akan melihat iklan yang mereka tawarkan. Apa aja sih kelebihan dari aplikasi pinjaman online Tunai Kilat ini? Uang tunai tanpa jaminan, dana online 24 jam, mulai dari Rp200.000 sampai dengan Rp10 juta. Ini adalah pinjaman yang bisa kita dapatkan. Di sini kita hanya perlu menyiapkan nama sesuai KTP lalu nomor ponsel, dan pinjaman kalian dapat diajukan. Dana online 24 jam, mulai dari Rp200.000 sampai dengan Rp10 juta. Di sini untuk jangka waktu pinjaman dan ada bunganya juga, yaitu untuk jangka waktu pinjaman mulai dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Untuk bunganya sendiri ini tidak sampai 1% ya teman-teman, bunganya hanya 0,05%. Dan ini adalah iklan terakhir yang mereka tawarkan, jadi cukup lumayan ya teman-teman apa yang mereka tawarkan dari aplikasi pinjaman ini. Kita lanjut lagi scroll ke bawah dengan singkat untuk melihat tentang dari aplikasi ini. Di sini terdapat Tunai Kilat produk pinjaman informasi yang mereka tawarkan, mulai dari jumlah pinjaman yang akan kita dapatkan yaitu mulai dari Rp2 juta sampai dengan Rp5 juta. Dan di bawahnya terdapat suku bunga yang harus kalian ketahui dan tenor pembayaran mulai dari 91 hari sampai dengan 180 hari. Dan di bawahnya terdapat contoh simulasi pinjaman yang harus kalian ketahui juga terlebih dahulu ya teman-teman sebelum melakukan pinjaman di aplikasi ini. Kita lanjut saja scroll ke bawah dengan singkat. Untuk melakukan pinjaman di aplikasi ini minimal kalian harus berusia 18 tahun ke atas. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk aplikasi pinjaman online yang ilegal itu dapat mengakses ke kontak, panggilan keluar masuk telepon maupun galeri. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan untuk aplikasi pinjaman uang online yang sudah legal resmi berizin di OJK itu hanya bisa mengakses ke kamera dan lokasi saja. Jadi seperti itu ya. Dan sekarang kita akan langsung saja masuk ke aplikasi pinjaman online Tunai Kilat ini. Nah, di sini yang pertama kita bisa melihat terdapat kebijakan privasi yang harus kalian baca terlebih dahulu ya teman-teman. Kalian bisa membaca terlebih dahulu sampai dengan selesai, lalu kalian pilih centang konfirmasi, berarti Anda menyetujui, lalu pilih setuju. Di sini kita bisa mengisi nomor telepon ya teman-teman. Jika kalian sudah mengisi nomor telepon, kalian akan mendapatkan kode verifikasi melalui SMS. Kalian bisa pilih centang lalu dapatkan kode. Yang pertama di sini kita bisa verifikasi wajah ya teman-teman. Dan
untuk langkah yang kedua, kita bisa melengkapi foto KTP bagian depan. Pastinya tidak boleh miring, tidak boleh blur ataupun terhalangi ya teman-teman, tidak bisa terpotong juga. Selanjutnya kalian bisa isi nama lengkap sesuai KTP lalu nomor KTP. Jika sudah diisi dengan benar, kalian bisa pilih langkah berikutnya. Selanjutnya untuk informasi pribadi, kalian bisa isi status pernikahan, status pendidikan, informasi kontak darurat ya teman-teman. Di sini terdapat 2 nomor kontak darurat yang pastinya kalian harus isi dan tidak boleh sama. Kalian bisa isi 2 nomor kontak darurat ini dengan nomor orang tua, nomor keluarga ataupun teman kerja kalian. Selanjutnya kalian bisa pilih langkah berikutnya. Dan untuk langkah berikutnya di sini kita bisa melengkapi informasi bank. Nomor rekening bank apa yang ingin kalian gunakan untuk proses pencairan di aplikasi pinjaman ini. Kalian bisa isi nama lengkap, nama bank, lalu nomor rekening. Selanjutnya ketik ulang nomor rekening. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pencairan ke rekening e-wallet seperti Dana, OVO maupun GoPay, kalian bisa cek kolom deskripsi video ini. Jika kalian ingin melakukan pinjaman online ke rekening e-wallet, jika sudah diisi dengan benar, kalian bisa pilih simpan. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman uang online langsung cair di pinjaman yang ilegal, kalian tidak perlu takut untuk tidak membayar di aplikasi pinjaman yang ilegal, karena informasi ini dibagikan langsung dari Kominfo. Pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke vintage ilegal, tak perlu dikembalikan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Banyak sekali informasi yang sudah tersebar di luar sana bahwa aplikasi pinjaman yang ilegal itu tidak perlu dikembalikan karena mereka belum terdaftar dan belum berizin di OJK. Jadi sudah banyak sekali ya informasi yang sudah tersebar di luar sana dengan informasi-informasi terbaru yang sudah kita ketahui sebelumnya. Saran saya, jika kalian ingin melakukan pinjaman uang online yang sudah legal, resmi, berizin di OJK, kalian bisa cek videonya di sini ya. Jika kalian ingin melakukan pinjaman uang online yang sudah legal, resmi, berizin di OJK. Jadi cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.